Malam yang mengubah segalanya. Malam itu Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Kipas angin di kamar kami berputar pelan, tapi udara tetap lengket di kulit. Aku, Raka, duduk di meja belajar kecil yang sudah penuh coretan pensil. Di depanku ada buku matematika kelas 11, halaman tentang trigonometri yang bikin kepala pening. Jam dinding menunjukkan pukul 11.07 malam. Ibu dan bapak sudah tidur sejak jam 10. Seperti biasa. Rumah kami di pinggiran Jakarta ini kecil. Hanya 3 kamar tidur, dapur sempit, dan ruang tamu yang lebih sering dipakai jemur baju. Aku menguap, menggosok mata. Besok ada ulangan harian, tapi pikiranku melayang ke Rian, adik kembarku. Dia belum pulang sejak pagi. Katanya mau ke rumah teman untuk ngerjain tugas kelompok. Biasa saja, Rian memang suka keluyuran. Kami kembar identik, tapi kepribadian kami beda jauh. Aku lebih suka di rumah, belajar, atau main game. Rian, dia selalu cari petualangan, ikut-ikutan teman-teman yang katanya keren. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu depan. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Aku mengerutkan kening. Siapa jam segini? Kurasa bukan maling, karena ketukannya terlalu sopan. Aku bangun dari kursi, kaki telanjang menyentuh lantai keramik yang dingin. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku melangkah pelan ke ruang tamu, melewati kamar orang tua yang pintunya tertutup rapat. Ketukan lagi, kali ini lebih lemah. Mas, suara itu kecil, serak, tapi aku langsung kenal. Rian. Aku buru-buru buka kunci pintu. Cahaya lampu teras kuning temaram menyinari wajahnya. Dan saat itu juga, dunia seolah berhenti. Rian berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibir bawahnya pecah, darah kering menempel di sudut mulut. Pipi kirinya membengkak, memar ungu kehitaman menyebar sampai ke bawah mata. Lengan kanannya penuh goresan, baju sekolah putihnya robek di bahu, dan ada noda darah di dada. Matanya merah, bukan karena nangis, tapi seperti habis dipukul keras. Rian? Suaraku keluar lebih keras dari yang kuinginkan. Aku langsung tarik tangannya, masuk ke dalam, dan kunci pintu lagi. Apa yang terjadi? Dia tidak jawab. Hanya memelukku erat, kepalanya bersandar di bahuku. Tubuhnya dingin, meski malam panas. Aku bisa merasakan napasnya cepat, seperti habis lari. Tangannya mencengkeram punggungku kuat sekali, sampai jari-jarinya terasa menusuk. Lalu dia menangis. Bukan tangis biasa. Tangis yang terseduh, seperti anak kecil yang ketakutan. Mas, tolong. Suaranya pecah. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku panik. Otakku blank. Tapi insting kakak, meski cuma beda 5 menit, langsung bekerja. Kubawa dia ke kamar kami, pelan-pelan, takut ibu atau bapak bangun. Pintu kamarku tutup rapat, kunci dari dalam. Lampu meja kuning kecil menyala, menerangi wajah Rian yang babak belur. Duduk dulu, bisikku. Kubantu dia duduk di ranjang bawah, ranjangnya Rian. Aku ambil handuk kecil dari lemari, basahi dengan air dari botol minum. Ini, tempel di bibirnya. Pelan-pelan. Dia nurut, tapi tangannya gemetar. Handuk putih langsung merah saat menyentuh bibirnya. Aku duduk di depannya, di lantai. Matanya tidak menatapku, hanya menunduk, bahunya naik turun karena isakan. Rian, cerita. Siapa yang mukul lo? Suaraku berusaha tenang, tapi dalam hati aku sudah membayangkan 1000 hal buruk. Teman lo? Geng? Atau mereka nyari aku? Mas, potongnya cepat. Suaranya kecil, tapi penuh ketakutan. Kalau ketemu, aku mati. Kata-kata itu seperti petir di telingaku. Aku menelan ludah. Siapa? Mereka? Lo ngapain sampai begini? Dia menggeleng pelan. Belum bisa cerita sekarang. Nanti aku cerita. Tapi tolong, jangan bilang ibu. Jangan bilang bapak. Aku ingin marah. Ingin bentak dia. Tapi lihat wajahnya, wajah yang sama persis denganku, yang penuh luka. Aku cuma bisa diam. Aku tarik napas dalam. Oke. Tapi lo harus cerita malam ini juga. Aku nggak mau lo sembunyi apa-apa dari aku. Dia mengangguk lemah. Lalu tiba-tiba memelukku lagi, lebih erat. Mas, aku takut. Aku balas pelukannya. Tubuh kami sama tingginya, sama kurusnya, sama bau sabunnya. Tapi malam ini, Rian terasa rapuh sekali. Seperti kaca yang sudah retak, tinggal 1 pukulan lagi untuk hancur. Aku bantu dia ganti baju.
Baju sekolahnya kumasukkan ke plastik. Besok akan kucuci diam-diam. Aku ambil kaos oblongku yang longgar, paksa dia pakai. Lalu kubantu dia berbaring. Matanya masih terbuka, menatap langit-langit. Lo tidur dulu, kataku. Aku jaga di sini. Jangan tinggal, bisiknya. Mereka bisa datang ke sini. Aku menggigit bibir. Siapa bilang alamat rumah kita? Dia diam. Hanya memejamkan mata, tapi alisnya masih berkerut. Aku duduk di samping ranjang, tanganku memegang tangannya. Dingin. Aku ingat waktu kecil, saat kami masih SD, Rian pernah jatuh dari pohon mangga di belakang rumah. Kakinya patah. Aku yang gendong dia pulang, nangis sepanjang jalan. Ibu bilang, kalian kembar, nyawa kalian satu. Malam ini, kata itu terasa lebih berat. Jam 11.45. Rumah sunyi. Hanya suara kipas dan napas Rian yang pelan. Aku masih duduk di sana, memandang wajahnya yang babak belur. Memar di pipinya semakin gelap. Ada goresan kecil di dahi, seperti bekas kuku. Siapa yang tega lakukan ini pada adikku? Aku ingin bangun, ambil ponsel, telepon polisi. Tapi Rian bilang, jangan. Aku ingin bangunkan bapak, cerita semuanya. Tapi Rian memohon, belum waktunya. Jadi aku diam, menunggu. Tapi dalam hati, aku sudah berjanji, apapun yang terjadi, aku akan lindungi Rian. Meski harus tukar tempat, meski harus jadi dia. Karena kami kembar. Dan malam ini, aku baru sadar, nyawa kami memang satu. Cerita di bawah selimut. Kamar kami terasa lebih sempit malam itu. Kipas angin masih berputar, tapi suaranya seperti dengung lebah di telinga. Lampu meja kuning kecil menyala redup, cukup untuk melihat wajah Rian yang babak belur. Dia duduk di lantai, bersandar ke ranjang bawah, lututnya ditarik ke dada. Aku duduk di depannya, di atas karpet tipis yang sudah bolong di beberapa tempat. Di antara kami, selimut tipis yang biasa kami pakai kalau tidur bareng waktu kecil. Cerita sekarang, kataku pelan. Suaraku berusaha tegas, tapi ada getar yang tak bisa kusembunyikan. Semuanya, dari awal. Rian menarik napas panjang. Matanya masih menunduk, menatap jari-jarinya yang penuh kuku kotor. Mas, janji gak marah. Aku menggeleng. Aku cuma mau tahu kenapa adikku pulang kayak orang habis perang. Dia mengangguk lemah. Lalu mulai bicara, suaranya kecil, seperti takut dinding rumah mendengar. Awalnya cuma iseng. Mas, 3 bulan lalu, Dika, teman sekelas, ngajak aku ke bengkel motor di Cengkareng. Katanya cuma nonton balapan liar. Seru, katanya. Aku ikut. Pertama kali, aku cuma duduk di pinggir, lihat motor-motor gede ngebut. Ada Digo, bosnya. Dia besar, tato di leher, matanya tajam. Semua orang takut sama dia. Aku diam, mendengarkan. Nama Digo terdengar asing, tapi ada rasa dingin di punggungku. Digo perhatikan aku. Katanya, lo mirip banget sama kakak lo, ya? Aku bilang, kembar. Dia ketawa. Terus dia kasih aku duit 500.000, cuma buat bawa surat dari bengkel ke warung sebelah. Gampang, katanya. Aku ambil. 500.000, Mas. Buat ibu beli beras sebulan. Aku menelan ludah. Lo jadi kurir? Rian mengangguk pelan. Awalnya surat biasa. Terus, mulai aneh. Amplop tebal, ditutup lakban. Aku nggak boleh buka. Cuma bawa dari titik A ke titik B tiap minggu, duitnya naik. 700, 1 juta, 1,5. Aku simpen, Mas. Buat kita. Buat sekolah, buat ibu. Aku menatapnya tajam. Lo tahu isinya apa? Dia menggeleng cepat. Enggak, aku nggak pernah buka. Tapi, aku dengar dari Dika. Uang. Uang haram. Dari judi, sabu, apapun itu. Aku takut, Mas. Tapi duitnya enak. Aku menampar lantai pelan. Rian, lo pikir duit haram bisa bikin kita seneng? Lo lihat muka lo sekarang. Dia menunduk lagi. Air matanya jatuh ke karpet. Aku tahu aku bodoh.
Tapi aku udah terlanjur dalam. Digo bilang, lo keluar, lo mati. Keluarga lo mati. Aku takut, Mas. Aku takut bawa masalah ke rumah. Aku tarik napas dalam. Dada sesak. Aku ingin marah, tapi lihat wajahnya, wajah yang sama persis denganku, aku cuma bisa diam. Terus malam ini, Rian mengusap air matanya dengan lengan baju. Malam ini, aku harus bawa uang 2 juta ke Digo. Uang dari pengiriman minggu lalu. Tapi, amplopnya hilang. Aku cari di tas, di kamar, di mana-mana. Nggak ada. Digo marah besar. Dia bilang, lo gagal, lo bayar pakai nyawa. Terus dia sama anak buahnya mukul aku. Di gudang tua dekat kali. Aku lari, Mas. Aku lari mati-matian. Aku memejamkan mata. Bayangan Rian dikejar-kejar di malam gelap membuat perutku mual. Kenapa nggak cerita dari awal? Aku takut lo benci aku, bisiknya. Aku takut ibu nangis. Aku pikir, aku bisa selesaikan sendiri. Aku menarik selimut, menutupi bahunya. Sekarang lo cerita. Kita selesaikan bareng. Dia menatapku, matanya penuh harap dan ketakutan. Digo kasih waktu sampai besok malam. Kalau nggak bawa 2 juta, dia nyari aku. Dia tahu alamat rumah kita, Mas. Dari Dika. Nama Dika lagi. Teman yang aku pikir cuma teman biasa. Aku menggertakkan gigi. Dika tahu lo kembar? Rian mengangguk. Dia pernah lihat foto kita bareng di HP. Dia bilang, wah, lo berdua bisa ganti-gantian ya. Aku ketawa waktu itu. Tapi sekarang, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kami kembar identik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya ada satu bekas luka kecil di bahu kiri Rian, dari kecelakaan motor 2 tahun lalu. Selain itu, kami sama persis. Bahkan ibu kadang salah panggil. Mas, suara Rian memecah keheningan. Kita mirip banget, kan? Aku menatapnya. Iya, kenapa? Dia menelan ludah. Kalau besok aku nggak muncul, Digo bakal curiga. Tapi kalau lo gantiin aku langsung menggeleng keras. Gila. Enggak, aku nggak mau lo kenapa-kenapa. Tapi aku juga nggak mau masuk ke sarang singa. Tapi Mas, suaranya memohon, cuma sekali. Lo cuma perlu dateng, bilang uangnya lagi dicari, minta waktu. Lo nggak perlu bawa apa-apa. Cuma muncul, pura-pura jadi aku. Mereka nggak bakal tahu. Aku menatapnya lama. Otakku berputar cepat. 2 juta. Kami nggak punya uang segitu. Tabungan keluarga cuma cukup buat bayar listrik dan sekolah. Lapor polisi, Rian bilang Digo, deket sama polisi. Aku nggak tahu benar atau tidak, tapi lihat wajah Rian, aku percaya dia takut setengah mati. Aku pikir dulu, kataku akhirnya. Lo tidur. Besok kita cari jalan. Rian memeluk lututnya lagi. Aku nggak bisa tidur. Mas, aku takut mimpi buruk. Aku pindah duduk di sampingnya, di lantai. Kubuka selimut. Kita berdua masuk ke dalamnya seperti waktu kecil. Bahunya bersandar ke bahuku. Aku bisa merasakan detak jantungnya cepat. Ingat nggak, bisikku, waktu kita kelas 5, kita tukar tempat pas ulangan IPA, lo dapat 90, aku dapat 60. Rian tersenyum tipis, meski bibirnya sakit. Iya, Bu Guru nggak curiga sama sekali. Kita emang kembar sejati, kataku. Tapi kali ini beda, Ri. Ini bukan ulangan. Ini nyawa. Dia diam lama. Lalu bisik. Aku tahu. Makanya aku minta tolong lo. Karena cuma lo yang bisa jadi aku. Aku menatap langit-langit. Jam 1.15 pagi. Di luar, suara motor lewat pelan. Aku langsung tegang. Rian juga. Kami saling pandang, tak berani bernapas. Tapi motor itu cuma lewat. Bukan Digo. Aku tarik napas lega. Besok pagi, kita cerita ke Bapak. Jangan. Rian menarik tanganku. Bapak bakal marah. Dia bisa sakit lagi. Jantungannya kumat. Aku diam.
Bapak memang pernah masuk rumah sakit tahun lalu. Kami nggak boleh bikin dia stres. Jadi lo mau aku gantiin lo ketemu Digo? Tanyaku pelan. Rian mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Cuma sekali, Mas. Aku janji. Setelah ini, aku keluar. Aku cari kerja halal. Aku nggak mau lo susah gara-gara aku. Aku menatap wajahnya. Wajahku memar, luka, tapi matanya penuh penyesalan. Aku tahu dia serius. Aku tarik napas dalam. Oke, besok malam, aku jadi lo. Tapi lo janji, ini terakhir. Dan lo cerita semuanya ke aku. Nggak ada rahasia lagi. Rian memelukku erat. Janji, Mas. Janji. Kami duduk di bawah selimut itu sampai jam 3 pagi. Rian akhirnya tertidur, kepalanya di pundakku. Aku nggak tidur. Aku memandang wajahnya, memikirkan rencana gila yang baru saja kusetujui. Besok malam, aku akan jadi Rian. Dan aku nggak tahu, apakah aku akan pulang utuh. Keputusan di pagi buta. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari menyelinap lewat celah gorden tipis, menerangi debu yang berterbangan di udara. Aku membuka mata perlahan, leherku kaku karena tidur duduk di lantai semalaman. Rian masih bersandar di pundakku, napasnya pelan dan teratur. Wajahnya masih bengkak, memar di pipi kirinya kini berwarna ungu tua dengan pinggir kuning. Aku menggeser tubuh pelan agar tidak membangunkannya, tapi dia langsung tersentak. Mas? Suaranya serak, matanya langsung terbuka lebar, mencari-cari bahaya. Tenang, bisikku. Masih di rumah. Jam 6 lewat. Dia menghela napas lega, tapi tubuhnya tetap tegang. Aku mimpi buruk. Digo kejar aku pakai golok. Aku tidak jawab. Hanya memandang wajahnya yang sama persis denganku, tapi kini penuh luka. Aku berdiri pelan, membuka pintu kamar sedikit. Rumah masih sepi. Bau nasi goreng samar-samar tercium dari dapur. Ibu pasti sudah bangun. Lo mandi dulu, kataku, pelan-pelan. Aku ke dapur, bilang lo sakit. Rian mengangguk lemah. Jangan lupa kunci pintu kamar dari luar. Kalau ibu masuk, bilang aku demam tinggi. Aku mengangguk, lalu keluar dari kamar. Langkahku pelan di lantai keramik yang dingin. Di dapur, ibu sedang menggoreng telur ceplok. Rambutnya diikat cepat. Wajahnya lelah tapi tersenyum saat melihatku. Pagi, Nak. Rian mana? Kok belum bangun? Tanyanya sambil membalik telur. Aku pura-pura batuk kecil. Rian sakit, Bu. Demam dari semalam. Aku suruh istirahat dulu. Ibu langsung menoleh, alisnya berkerut. Sakit? Kok nggak bilang? Aku cek dulu. Aku buru-buru menghalangi. Udah aku kasih obat, Bu. Paracetamol. Dia minta tidur dulu. Katanya badannya pegel semua. Ibu ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ya sudah, nanti kalau bangun, suruh makan. Aku buatin bubur. Aku mengangguk, lalu kembali ke kamar. Kunci dari luar, seperti rencana. Di dalam, Rian sudah berdiri di depan cermin kecil, memandang wajahnya sendiri. Tangannya menyentuh memar di pipi, wajahnya meringis. Sakit? Tanyaku. Iya, tapi yang lebih sakit di sini, katanya sambil menepuk dadanya. Aku ngerasa bersalah banget. Mas. Aku mengambil kaos lengan panjang dari lemari. Pakai ini. Nutup memar di lengan. Dia nurut. Lalu kami duduk di ranjang bawah, berhadapan. Waktu latihan dimulai. Pertama, gaya jalan lo, kataku. Lo jalan agak nunduk. Tangan kanan suka masuk saku. Aku lebih tegak. Tangan kiri suka gerak pas ngomong. Rian mengangguk. Kami berdiri, saling meniru. Aku coba jalan seperti dia, langkah cepat, bahu agak membungkuk. Dia coba seperti aku, dada tegak, kepala sedikit terangkat. Kami tertawa kecil saat aku tersandung karpet. Suara lo lebih serak, kataku. Coba bilang, gue Rian, bukan Raka. Gue Rian, bukan Raka, ulangnya. Suaranya memang lebih dalam sedikit. Mungkin karena sering merokok diam-diam. Aku coba. Gue Rian, bukan Raka.
Kami saling pandang, lalu mengangguk. Mirip. Tanda di tubuh? Tanyaku. Rian menunjuk bahu kirinya. Ini, bekas jahitan, 3 cm. Lo nggak punya? Aku mengangguk. Kalau mereka nanya, aku bilang baru kecelakaan motor kemarin. Kami lanjut latihan. Kebiasaan kecil, Rian suka garuk kepala kalau bohong. Aku suka menggigit bibir bawah kalau mikir. Rian suka bilang, "Bro, ke teman." Aku lebih formal. Kami catat di kertas kecil, takut lupa. Jam 7 lewat. Ibu mengetuk pintu. "Raka, Rian bangun belum?" Aku buka kunci, buka pintu sedikit. "Belum, Bu. Masih tidur. Aku jaga di sini." Ibu mengintip, tapi aku menghalangi. "Kasih dia bubur nanti ya. Aku ke pasar dulu sama Bapak." Aku mengangguk lega. Pintu tertutup lagi. Kami berdua napas lega. "Sekarang rencana malam ini," kataku. "Aku ke gudang tua dekat kali, ketemu Digo. Lo bilang dia suka pakai jaket kulit hitam, rambut cepak, tato naga di leher." Rian mengangguk. "Iya, anak buahnya 3 orang. Yang 1 botak, yang 2 bertato lengan." Aku bawa apa? Rian membuka tas sekolahnya, mengeluarkan dompet kecil. "Ini, ada 1 juta dari tabunganku. Bilang sisanya lagi dicari. Minta waktu 3 hari." Aku menatap uang itu. Uang haram. Tapi aku ambil. "Oke. Aku pakai jaket lo, sepatu lo, HP lo. Lo pakai HP-ku, matiin HP lo." Rian mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Mas, lo nggak wajib lakuin ini. Kita bisa lari ke rumah nenek di Bogor." Aku menggeleng. Lari nggak selesain masalah. Digo bakal nyari kita terus. Aku cuma minta waktu 3 hari. Kita cari 2 juta, atau cari cara lain. Rian menunduk. 2 juta? Dari mana? Aku diam. Tabungan keluarga cuma 300.000. Bapak gaji buruh bangunan, ibu jualan kue. Kita jual motor bapak, usulku pelan. Rian menggeleng keras. "Enggak, itu satu-satunya kendaraan. Bapak butuh buat kerja." Aku menggigit bibir. "Pinjam ke tetangga? Siapa yang mau kasih 2 juta ke anak SMA?" Kami diam lama. Hanya suara kipas yang berputar. Tiba-tiba Rian berdiri, membuka laci meja, mengeluarkan kotak sepatu kecil. Di dalamnya ada gelang emas tipis, hadiah ulang tahun ke-15 dari Bapak. "Ini, bisa digadai," katanya 500.000. Aku menatap gelang itu. Itu peninggalan Bapak dari bapaknya. Rian menangis pelan. "Aku tahu. Tapi nyawa lebih mahal, Mas." Aku memeluknya. "Kita nggak jual dulu. Aku coba nego sama Digo. Kalau nggak bisa, baru kita pikir lagi." Jam 10 pagi. Kami lanjut latihan. Rian ajarin aku cara nyanyi rap kecil yang dia suka. Liriknya kasar, tapi aku hafal. Aku ajarin dia cara jawab pertanyaan matematika kalau ibu tanya. Kami saling tes. "Lo siapa?" tanya Rian. "Gue Rian." "Lo?" "Gue Raka. Sakit demam, nggak bisa keluar kamar." Kami tersenyum kecil. Tapi senyum itu rapuh. Siang hari, ibu pulang dari pasar, membawa bubur ayam. Aku buka pintu sedikit, ambil bubur. Rian masih tidur. "Bu?" Ibu mengangguk, tapi matanya curiga. "Kalian gak sembunyi apa-apa, kan?" Aku tersenyum paksa. "Enggak, Bu, cuma capek." Ibu pergi ke dapur. Aku kunci pintu lagi. Rian makan bubur pelan. Wajahnya meringis tiap sendok karena bibir pecah. Aku duduk di samping, memandangnya. "Malam ini jam berapa?" tanyaku. "Jam 8. Di gudang tua deket kali. Lo naik motor bututku. Jangan lupa helm." Aku mengangguk. "Lo di rumah. Jangan buka pintu buat siapapun kecuali ibu atau bapak. Kalau ada telepon dari nomor asing, angkat, bilang lo Rian, lagi sakit." Rian memelukku tiba-tiba. "Mas, janji pulang. Apapun yang terjadi, pulang."
Aku balas pelukannya. Janji. Tapi di dalam hati, aku tahu, janji itu mungkin sulit ditepati. Sore menjelang. Matahari jingga di luar jendela. Aku pakai jaket kulit Rian, bau minyak dan rokok. Sepatu ketsnya sedikit longgar. HP-nya di saku. Aku berdiri di depan cermin, memandang Rian. Rian duduk di ranjang, memandangku. Matanya penuh air. Lo bener-bener mirip aku, Mas. Aku tersenyum tipis. Kita kembar. Nyawa kita satu. Aku mengangguk. Lalu membuka pintu kamar pelan, melangkah ke ruang tamu. Ibu sedang menonton TV, bapak belum pulang. Keputusan di pagi buta. Cahaya pagi menusuk seperti pisau. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, leher pegal karena tidur di lantai semalaman. Rian masih bersandar di pundakku, napasnya pendek dan tersengal. Wajahnya seperti topeng kematian. Memar ungu kehitaman, bibir pecah, darah kering di sudut mulut. Aku menggeser tubuh pelan, tapi dia langsung tersentak seperti tersengat listrik. Mas? Suaranya pecah, matanya liar mencari ancaman. Mereka datang? Tenang, bisikku keras, tanganku menekan bahunya. Masih di rumah. Jam 6 lewat. Dia ambruk kembali, tapi tubuhnya gemetar hebat. Aku mimpi Digo, dia potong jari aku satu-satu. Aku menelan ludah. Bau darah dan keringat Rian menusuk hidung. Lo mandi. Pelan. Aku ke dapur, bilang lo sakit parah. Rian mengangguk, tapi matanya kosong. Aku membantunya berdiri, kakinya lemas seperti boneka rusak. Saat dia masuk kamar mandi, aku kunci pintu kamar dari luar. Kunci berderit, suara kecil yang terdengar seperti tembakan di telingaku. Di dapur, ibu sedang menggoreng telur. Bau minyak panas bercampur bau nasi. Pagi, nak, Rian mana? Aku pura-pura batuk keras, suaraku serak. Rian sakit, Bu. Demam tinggi. Badannya panas banget semalam. Ibu langsung menoleh, wajahnya pucat. Sakit? Kok nggak bilang? Aku cek. Aku menghalangi jalannya, tanganku menahan lengan ibu. Udah aku kasih obat. Paracetamol 2 butir. Dia minta tidur dulu, Bu. Badannya pegel semua. Ibu menatapku tajam. Matanya seperti bisa menembus dinding. Kalian sembunyi apa dari ibu? Jantungku nyaris copot. Nggak ada, Bu. Cuma capek. Ibu ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Nanti aku buatin bubur. Kalau nggak membaik, ke dokter. Aku mengangguk cepat, lalu kembali ke kamar. Kunci dibuka pelan. Di dalam, Rian sudah duduk di ranjang, kaos lengan panjangku menutupi memar di lengannya. Matanya merah, seperti habis menangis. Mulai latihan, kataku tegas. Sekarang, kami berdiri berhadapan. Aku meniru gaya jalannya, langkah cepat, bahu membungkuk, tangan kanan masuk saku. Dia meniru aku, dada tegak, kepala terangkat. Kami tersandung karpet, tapi kali ini tak ada tawa. Hanya napas tersengal. Suara lo lebih serak, kataku. Bilang, gue Rian, bukan Raka. Gue Rian, bukan Raka, ulangnya. Suaranya bergetar, tapi mirip. Aku coba. Gue Rian, bukan Raka. Kami saling pandang. Matanya penuh ketakutan. Tanda di tubuh? Tanyaku. Rian menunjuk bahu kirinya. Bekas jahitan. 3 cm. Lo nggak punya. Aku mengangguk. Kalau ditanya, bilang kecelakaan motor kemarin. Kami lanjut. Rian garuk kepala kalau bohong. Aku gigit bibir bawah kalau mikir. Rian bilang, bro. Aku lebih formal. Kami catat di kertas kecil, tangan gemetar. Jam 7. Ibu mengetuk pintu. Raka? Rian bangun. Aku buka sedikit. Belum, Bu, masih tidur. Ibu mengintip, tapi aku menghalangi. Kasih bubur nanti. Aku ke pasar sama bapak. Pintu tertutup. Kami napas lega. Tapi lega itu cuma sesaat.
Sekarang rencana malam, kataku. Gudang tua dekat kali. Jam 8. Digo pakai jaket kulit hitam, tato naga di leher. Anak buah 3, 1 botak, 2 bertato lengan. Rian mengangguk cepat. Lo bawa 1 juta dari tabunganku. Bilang sisanya lagi dicari. Minta waktu 3 hari. Aku menatap uang itu. Kertas lusuh, bau kertas bekas. 2 juta? Dari mana? Rian membuka laci, mengeluarkan kotak sepatu. Gelang emas tipis, hadiah ulang tahun dari bapak. Ini bisa digadai, 500.000. Aku menatap gelang itu. Peninggalan kakek. Rian menangis. Nyawa lebih mahal, Mas. Aku memeluknya erat. Kita nego dulu, kalau nggak bisa, baru jual. Jam 10. Kami lanjut latihan. Rian ajarin rap kasar. Aku ajarin jawab matematika. Kami saling tes, suara berbisik tapi penuh tekanan. Lo siapa? Tanya Rian. Gue Rian. Lo? Gue Raka. Demam tinggi, nggak bisa keluar. Kami saling pandang. Matanya basah. Mas, lo nggak wajib lakuin ini. Aku menggeleng keras. Lari nggak selesain masalah. Digo bakal kejar kita sampai mati. Rian menunduk. Kalau lo nggak pulang. Aku menampar meja pelan. Jangan bilang gitu. Dia menangis terseduh. Aku takut. Mas, aku takut lo mati gara-gara aku. Aku memeluknya lagi, lebih erat. Kita kembar. Nyawa kita satu. Siang hari, ibu pulang. Bubur ayam di mangkuk. Aku ambil di pintu. Rian masih tidur. Bu. Ibu menatapku lama. Kalian bohong, ya? Aku tersenyum paksa. Enggak, Bu. Ibu pergi. Aku kunci pintu. Rian makan bubur pelan, meringis tiap sendok. Aku duduk di samping, memandangnya. Malam ini jam 8, kataku. Lo di rumah. Jangan buka pintu. Kalau telepon asing, angkat, bilang lo Rian, lagi sakit. Rian memelukku tiba-tiba. Janji pulang. Apapun yang terjadi. Aku balas pelukannya. Janji. Sore menjelang. Matahari jingga seperti darah. Aku pakai jaket kulit Rian, bau minyak dan rokok menusuk. Sepatu ketsnya longgar. HP-nya di saku. Aku berdiri di depan cermin, memandang Rian. Rian duduk di ranjang, memandangku. Lo bener-bener aku, Mas. Aku tersenyum tipis, tapi bibirku gemetar. Kita kembar. Dia berdiri, memelukku erat sampai tulangku terasa nyeri. Aku tunggu lo, jam berapapun. Aku mengangguk, lalu membuka pintu kamar pelan. Ruang tamu sepi. Ibu di dapur, bapak belum pulang. Aku ke rumah teman. Bu, kataku dengan suara serak Rian. Duit. Ibu menoleh. Jangan lama. Malam hujan. Aku mengangguk, lalu keluar. Motor Beat merah tua menunggu. Aku naik, helm di kepala. Mesin dinyalakan, suara kasar menggema seperti raungan binatang. Aku menoleh ke jendela. Rian berdiri di balik gorden, tangannya menempel kaca. Aku angkat tangan pelan. Lalu aku gas motor, ban berdecit di aspal. Angin malam menusuk kulit. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Gudang tua menanti. Digo menanti. Dan aku, Raka, akan jadi Rian. Untuk pertama kalinya, aku takut mati. Si naga dari Cengkareng. Nama lengkap Digo Pratama. Umur 32 tahun, lahir 1993. Tempat tinggal kampung kumuh di belakang pasar Cengkareng. Rumah kontrakan 2 petak yang dindingnya penuh coretan grafiti. Penampilan tinggi 178 cm, badan tegap berotot dari latihan angkat besi di penjara. Rambut cepak, tato naga hijau melilit leher sampai dada, dibuat di LP Nusa Kambangan. Jaket kulit hitam lusuh selalu dipakai, meski malam panas. Matanya tajam, seperti elang yang siap menerkam. Masa kecil, api yang menyala di hati. Digo lahir di keluarga miskin.
Ayahnya tukang ojek, ibunya pembantu rumah tangga. Rumah mereka banjir tiap musim hujan. Saat Digo SD kelas 3, ayahnya meninggal ditabrak truk, sopir mabuk. Ibu Digo depresi, mulai minum obat penenang. Digo kecil terpaksa cari uang, jualan koran, cuci motor, sampai nyopet di pasar. Di usia 12 tahun, Digo ikut geng motor kecil bernama Macan Cengkareng. Bosnya, Bang Jaja, kasih dia makan dan tempat tidur. Digo belajar balapan liar, ngecat motor curian, dan mukul orang. Tato naga pertamanya dibuat pakai jarum jahit dan tinta printer. Sakit, tapi dia nggak nangis. Sakit ini cuma sementara, kata Bang Jaja. Sakit hati itu selamanya. Remaja, penjara pertama. Usia 16 tahun, Digo ditangkap karena bacok anak geng rival. Hukuman 3 tahun di LP anak-anak. Di sana, dia belajar lebih banyak. Judi sabung ayam, jual sabu, dan cara beli polisi. Saat keluar, ibunya sudah meninggal karena overdosis. Digo balik ke Cengkareng, tapi Macan Cengkareng sudah bubar. Bang Jaja mati ditembak preman lain. Digo ambil alih sisa-sisa geng. Dia rekrut anak-anak SMA yang putus sekolah, kasih mereka duit, motor, dan rasa keluarga. Nama geng diubah jadi Naga Hitam, sesuai tato di lehernya. Dalam 5 tahun, Naga Hitam kuasai wilayah Cengkareng, judi, sabu, balapan liar, sampai utang riba. Dewasa, raja tanpa mahkota. Sekarang, Digo punya 15 anak buah setia. Dia takutkan, tapi juga dihormati. Dia kasih duit ke anak jalanan, bayar sekolah adik temennya, tapi juga tak ragu potong jari kalau ada yang hianat. Digo punya kode. Bayar atau mati. Keluarga lo ikut bayar kalau lo kabur. Dia pernah masuk penjara lagi 2 tahun karena sabu, tapi keluar lebih kuat. Katanya, penjara cuma sekolah lanjutan. Hubungan dengan Rian. Rian masuk radar Digo karena wajahnya yang bersih. Digo suka pakai anak SMA sebagai kurir, kurang dicurigai polisi. Dia lihat Rian dan Raka di foto Dika, langsung bilang, anak kembar? Bagus. Bisa ganti-gantian kalau satu ketangkep. Digo nggak tahu nama Raka. Baginya, Rian cuma kurir nomor 7. Tapi malam Rian gagal serahkan uang, Digo marah besar. Bukan karena 2 juta, itu kecil buat dia. Tapi karena kehormatan. Kalau satu orang boleh gagal, yang lain bakal ikut-ikutan. Sisi lain Digo punya adik perempuan bernama Nia, 15 tahun, tinggal di panti asuhan karena Digo takut musuhnya nyulik. Dia kirim duit tiap bulan, tapi nggak pernah kunjungi, takut ketahuan polisi. Takut gelap waktu kecil, dia dikurung di gudang oleh preman. Makanya gudang tua dekat kali jadi markas. Dia mau taklukkan ketakutannya. Pernah pacaran sama cewek bernama Lisa, tapi Lisa mati overdosis sabu yang dijual Digo sendiri. Sejak itu, dia nggak pacaran lagi, hanya main sesaat. Motivasi Digo saat ini. Digo lagi panas. Ada geng baru dari Kalideres, Serigala Abu, yang coba rebut wilayahnya. Kalau dia lemah di depan anak buahnya, dia bakal digulingkan. Makanya Rian harus dihukum. Bukan cuma buat duit, tapi buat contoh. Lo boleh miskin, lo boleh bodoh, tapi lo nggak boleh bohong sama gue. Digo malah memukuli Rian. Kelemahan Digo. Satu adiknya, Nia kalau ada yang tahu, bisa jadi senjata. 2 sombong, dia pikir dia tak terkalahkan. 3 polisi, bayarannya mulai ragu, ada razia besar dari Polda Metro. Catatan untuk cerita. Digo bukan monster tanpa hati. Dia produk dari kemiskinan, pengkhianatan, dan sistem yang gagal. Tapi dia sudah terlalu jauh di jalan gelap. Saat bertemu, Rian, Raka, nanti, Digo akan curiga, tapi juga terkejut. Karena wajah Rian malam itu, terlalu bersih. Terlalu tenang. Dan itulah awal dari kehancuran Digo.
Pengkhianatan teman. Pukul 7.15 pagi, bel masuk masih 5 menit lagi. Aku, Raka yang kini jadi Rian, berdiri di gerbang SMA Harapan Jaya dengan tas gembos di pungguk. Jaket kulit Rian masih bau minyak dan asap rokok. Tapi memar di wajahku sudah ditutup bedak pinjaman ibu. Hari ini misi sederhana. Ambil buku catatan Rian di loker, buku tugas kelompok, dan pulang sebelum ada yang curiga. 3 hari lagi batas waktu Digo. Kami butuh waktu untuk cari 2 juta. Koridor masih sepi. Aku menunduk, meniru gaya Rian, langkah cepat, tangan kanan di saku. Bau kapur dan minyak goreng kantin menusuk hidung. Aku melewati papan pengumuman, lihat foto Rian di mading OSIS. Wajah tersenyum, rambut rapi. Foto itu diambil 2 bulan lalu, sebelum dia jatuh ke lubang hitam. Loker nomor 214. Kunci kecil di saku celana. Aku buka pelan. Di dalam, buku tulis bertumpuk, botol minum kosong, dan sebuah amplop coklat tebal. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku buka, di dalamnya uang kertas 100 ribuan, terlipat rapi. 2 juta tepat. Uang yang hilang malam itu. Lo nemu ya, RI? Suara di belakangku. Aku menoleh cepat. Dika berdiri di sana, seragam rapi, tas ransel hitam, senyum tipis. Matanya tidak ramah seperti biasa. Dari mana lo tahu? Tanyaku, suara serak Rian. Dika melangkah mendekat, tangannya di saku. Gue yang simpen. Biar lo nggak mati konyol. Aku menutup loker pelan. Lo bilang ke Digo? Dika menggeleng, tapi matanya berkilat. Belum, tapi gue bisa. Kalau lo nggak nurut. Aku menelan ludah. Lo mau apa? Dika menatapku lama, lalu tertawa kecil. Lo bukan Rian. Dunia seolah berhenti. Aku merasa darah mengalir deras ke telinga. Apa maksud lo? Rian garuk kepala kalau bohong. Lo enggak. Rian bilang, bro, tiap ngomong sama gue. Lo enggak. Dan, Dika menunjuk bahu kiriku. Bekas luka lo enggak ada. Gue pernah lihat Rian buka baju di musala. Aku mundur selangkah, punggung menempel loker. Lo salah orang. Dika menggeleng. Gue nggak bodoh, Raka. Nama itu seperti tamparan. Aku menatapnya tajam. Lo mau apa, Dik? Dia melangkah lebih dekat, suaranya pelan tapi dingin. Serahin Rian asli. Gue kasih lo amplop ini. Digo cuma mau Rian. Lo bebas. Aku menatap amplop di tangannya. 2 juta. Cukup untuk selamatkan nyawa. Tapi nyawa Rian, adikku, harus jadi bayarannya. Lo temen Rian, kataku pelan. Lo tega? Dika tertawa kecil. Temen? Rian cuma alat buat gue naik pangkat di naga hitam. Gue udah setahun jadi mata-mata Digo. Gue yang kasih alamat rumah lo. Gue yang foto kalian berdua. Aku merasa dunia gelap. Teman yang Rian ceritakan tiap malam, yang dia bela mati-matian, ternyata ular. Lo jahat, bisikku. Dika mengangkat bahu. Ini Jakarta, bro. Miskin atau mati. Pilih. Aku menatapnya lama. Lalu ambil amplop, masukkan ke saku. Oke. Rian di rumah sakit. RS Harapan Kita. Kamar 312. Dika tersenyum lebar. Bagus. Malam ini gue kasih tahu Digo. Lo pulang aja, Raka. Jangan ikut campur lagi. Aku mengangguk. Lalu berbalik, berjalan cepat keluar gerbang. Di luar, aku naik motor Rian, gaspol. Tapi bukan ke rumah. Ke warung kopi pinggir jalan, tempat aku janjian sama Rian lewat pesan tadi pagi. Aku sampai jam 8.10. Rian sudah duduk di sudut, pakai hoodie besar, wajah ditutup masker. Memarnya masih terlihat di leher. Mas? Bisiknya saat aku mendekat. Buku-bukunya? Aku duduk di depannya, tarik napas dalam. Dika tahu. Rian langsung pucat. Apa? Aku ceritakan semuanya. Amplop, pengkhianatan, bohong tentang rumah sakit. Rian menunduk, tangannya gemetar di atas meja. Gue bodoh banget. Mas,
Gue percaya dia. Aku pegang tangannya. Kita harus cepat. Malam ini Digo bakal ke RS Harapan kita. Kita punya waktu 6 jam. Rian menatapku. Kemana? Ke rumah Pak RT. Dia mantan polisi. Kita cerita semuanya. Kita minta perlindungan. Rian menggeleng keras. Digo bilang polisi dibeli. Pak RT enggak. Dia pensiun karena benci korupsi. Kita coba. Kami bayar kopi, naik motor. Angin siang panas, tapi tubuhku dingin. Di jalan, aku lihat motor hitam lewat, 2 orang, helm tertutup. Aku gas lebih kencang. Rumah Pak RT di ujung gang. Rumah bata, pagar besi tinggi. Kami ketuk pintu. Pak RT buka, alisnya berkerut lihat wajah Rian. Ada apa, Nak? Kami masuk. Ruang tamu kecil, bau kopi dan kayu. Kami cerita semuanya. Dari awal, Digo, uang, pengkhianatan Dika. Pak RT diam, tapi matanya tajam. Kalau benar, ini besar, katanya akhirnya. Digo buronan Polda. Tapi anak buahnya banyak. Kalian harus sembunyi. Kemana, Pak? Tanya Rian. Pak RT buka laci, ambil kunci. Gudang belakang. Ada kamar kecil. Kalian ngumpet di sana. Aku telepon polisi. Kami mengangguk. Gudang di belakang rumah, bau karung beras dan minyak tanah. Kamar kecil, cuma ranjang besi dan lampu neon. Kami masuk, pintu dikunci dari luar. Jam 14. Kami duduk di ranjang, saling pandang. Mas, bisik Rian. Kalau Digo datang ke rumah. Aku pegang tangannya. Ibu sama bapak aman. Pak RT bilang dia jaga. Tapi jam 17.30, suara motor berisik di luar. Banyak. Aku intip dari celah jendela kecil. 3 motor. 6 orang. Salah satunya Dika. Digo dateng, bisikku. Rian gemetar. Mereka tahu kita di sini. Pintu gudang diketuk keras. Rian, keluar. Gue tahu lo di dalam. Suara Digo. Dalam, dingin, seperti maut. Aku tarik Rian ke sudut. Diam. Tapi pintu jebol. Digo masuk, jaket kulit hitam, tato naga berkilau di bawah lampu. Matanya merah. Di belakangnya, Dika tersenyum puas. Lo bohongin gue, Raka, kata Digo pelan. Gue benci dibohongin. Aku berdiri di depan Rian. Ambil gue. Biarin Rian. Digo tertawa. Lo berdua sama. Tapi gue suka main dulu. Dia maju. Aku ambil kayu di sudut, nekat pukul. Tapi anak buahnya cepat. Aku ditangkap, tangan di belakang. Rian menjerit. Tiba-tiba sirene polisi. Lampu biru merah di luar. Pak RT berhasil. Digo mengumpat. Cepet kabur. Tapi terlambat. Polisi masuk, senjata teracung. Digo ditangkap. Dika juga. Tangan mereka diborgol. Aku dan Rian dipeluk Pak RT. Kalian selamat. Tapi saat polisi bawa Digo keluar, dia menoleh ke kami. Matanya penuh dendam. Ini belum selesai, bisiknya. Dan aku tahu, malam ini baru awal. Malam paling gelap. Jam 19.42. Langit Jakarta mendung pekat, petir sesekali menggelegar di kejauhan. Rumah kami di pinggiran Cengkareng terasa seperti kandang tikus yang siap diserbu kucing. Aku, Raka, masih memakai wajah Rian, meski rencana sudah berantakan. Rian, yang asli, duduk di sudut kamar, lutut ditarik ke dada, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Memar di pipinya kini bercampur keringat dingin. Kami baru pulang dari gudang Pak RT sejam lalu, setelah polisi bilang, aman sementara. Tapi aman itu rapuh. Di ruang tamu, ibu mondar-mandir sambil memegang tasbih. Bapak duduk di kursi kayu, tangannya mengepal, urat lehernya menonjol. Pak RT sudah pulang, tapi meninggalkan pesan, kunci semua pintu. Jendela ditutup rapat. Kalau ada apa-apa, tekan tombol panik di HP saya. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip. 1, 2,
lalu padam total. Rumah gelap gulita. Listrik mati, jerit ibu. Aku langsung lari ke jendela depan, intip lewat celah gorden. Di luar, lampu jalan masih menyala. Hanya rumah kami yang gelap. Jantungku langsung berdegup kencang. "Rian," bisikku keras. "Ke kamar orang tua. Sekarang." Rian berlari, tapi terlambat. Pintu depan bergetar keras. Seseorang menendang dari luar. 1 kali, 2 kali, lalu jebol. Digo masuk pertama. Jaket kulit hitamnya basah hujan, tato naga di lehernya seperti hidup di bawah kilat. Di belakangnya 4 anak buah, wajah ditutup kain hitam, tangan memegang celurit dan pipa besi. Dika tidak ada. Mungkin masih di kantor polisi. "Rian," raung Digo. Suaranya menggema di ruang tamu kecil. "Lo pikir polisi bisa lindungin lo?" Bapak berdiri, ambil kursi kayu. "Keluar dari rumah saya." Digo tertawa. 1 anak buahnya maju, pukul bapak pakai pipa. Bapak ambruk, kepalanya berdarah. Ibu menjerit, lari ke bapak. Aku tarik Rian ke belakangku. "Jangan keluar." Tapi Rian dorong aku. "Ambil aku aja," jeritnya ke Digo. "Jangan sentuh keluargaku." Digo melangkah mendekat, sepatu botnya berderit di lantai. "Lo berdua sama. Tapi gue mulai dari lo, Rian." Dia raih kerah Rian, tarik ke depan. Rian menjerit. Aku nekat lari ke dapur, ambil pisau dapur dari rak piring. Tangan gemetar, tapi aku pegang erat. "Lepasin adik gue," teriakku. Digo menoleh, matanya menyipit. "Raka, pahlawan kecil." Aku maju, pisau teracung. "Sentuh dia, lo mati." Anak buah Digo tertawa. 1 maju, coba rebut pisau. Aku tusuk lengannya, darah muncrat. Dia mengumpat, mundur. Tapi yang lain langsung serbu. Aku dipukul di perut, pisau jatuh. Lalu ditendang di wajah. Dunia berputar. Rian menjerit, coba lawan. Tapi dia lemah. Digo pukul wajahnya lagi. Darah muncrat dari hidung Rian. Ibu menangis di sudut, peluk bapak yang tak sadar. "Tolong, tolong anakku." Aku merangkak, ambil pisau lagi. Nekat tusuk kaki Digo. Pisau masuk dalam. Digo mengaum seperti binatang, tarik pisau dari kakinya, lalu tusuk ke bahuku. Sakitnya seperti api membakar. Aku ambruk. "Lo mati dulu, Raka," desis Digo. Tapi tiba-tiba sirene polisi. Lampu biru merah berkedip di luar. Tetangga pasti dengar keributan. Pintu belakang jebol, polisi masuk, senjata teracung. Polisi, tangan di atas kepala. Digo mengumpat. Anak buahnya panik. 1 coba lari, ditembak kakinya. Digo tarik Rian sebagai tameng, pisau di leher adikku. "Mundur, atau dia mati." Polisi berhenti. Aku merangkak, darah menetes dari bahu. "Digo, lepaskan dia." Digo tertawa gila. "Lo berdua sama. Tapi gue benci dibohongin. Lo tukar tempat. Ya, lo Raka." Rian menangis. "Mas, maaf." Aku menatap Digo. "Ambil aku. Biarin Rian." Digo menatapku lama. Lalu dorong Rian ke lantai, maju ke aku. "Oke, lo dulu." Pisau naik. Aku tutup mata. Tapi tembakan keras. Digo ambruk, darah muncrat dari dadanya. Polisi menembak, bukan mematikan, tapi cukup buat dia jatuh. Anak buahnya langsung menyerah. Rian lari ke aku, peluk erat. Mas." Aku tersenyum lemah, darah di bahu. "Lo, selamat." Ibu menangis di samping bapak. Para medis masuk, bawa tandu. Aku diangkat, Rian ikut naik ambulans. Digo diborgol, masih hidup, tapi pucat. Di ambulans, Rian pegang tanganku. "Mas, lo pahlawan aku." Aku menggeleng pelan. Kita kembar. Nyawa kita satu. Sirene meraung. Hujan turun deras. Malam paling gelap akhirnya berakhir. Tapi di rumah sakit nanti, aku tahu,
luka fisik sembuh. Luka hati, butuh waktu lama. Pengakuan dan maaf. Cahaya lampu neon rumah sakit terasa dingin dan keras. Kamar rawat 204, RSUD Cengkareng, malam hari. Aku, Raka, terbaring di ranjang kiri, bahu kanan dibalut tebal, infus menetes pelan. Rian di ranjang kanan, wajahnya penuh memar tapi matanya hidup kembali. Di antara kami, tirai putih tipis yang bisa ditarik kalau mau privasi. Tapi malam ini, tirai terbuka lebar. Kami butuh saling lihat. Jam 22.17. Bapak masih di ruang IGD, kepalanya dijahit 7 jahitan. Ibu duduk di kursi plastik di sudut, tangannya memegang tasbih tapi tak lagi bergerak. Matanya merah, bengkak, tapi dia berusaha tersenyum setiap kali kami menoleh. Pintu kamar terbuka pelan. 2 polisi masuk, 1 wanita, 1 pria. Wanita itu buka buku catatan. Raka dan Rian Pratama. Kami mengangguk. Rian lebih dulu bicara, suaranya serak tapi tegas. Iya, Bu. Kami siap cerita. Polwan itu duduk di kursi dekat ranjang Rian. Mulai dari awal. Jangan ada yang ditutupi. Rian tarik napas dalam. Lalu mulai. Dari Dika ajak ke bengkel. Dari amplop pertama. Dari ancaman Digo. Dari malam dia pulang babak belur. Dari ide gila tukar tempat. Dari pengkhianatan Dika. Dari malam berdarah di rumah. Semuanya. Aku tambahkan bagianku. Latihan jadi Rian, pertemuan di gudang tua, bohong ke Dika, sampai tusukan pisau di bahu. Polisi catat semua. Pria itu sesekali mengangguk. Matanya tajam. Saat Rian cerita soal Dika, ibu menangis pelan. Teman sekolah, kok tega? Rian menunduk. Maaf, Bu. Aku bodoh. Polwan itu tutup buku. Digo sudah di ruang operasi. Luka tembak di dada, tapi selamat. Dika ditahan. Ada 3 anak buah lain yang tertangkap. Kasus ini besar. Narkoba, pemerasan, percobaan pembunuhan. Kalian jadi saksi kunci. Aku mengangguk lemah. Kami nggak takut lagi. Polisi pergi. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara infus dan napas kami. Rian menoleh ke aku. Matanya basah. Mas, aku minta maaf. Aku tersenyum tipis, meski bahu sakit. Lo udah bilang tadi. Bukan cuma tadi, suaranya pecah. Aku hampir hancurin keluarga kita. Aku pikir duit haram bisa bikin kita seneng. Aku pikir aku kuat sendiri. Tapi aku cuma anak bodoh yang takut mati. Air matanya jatuh ke bantal. Aku angkat tangan kiri, satu-satunya yang bebas, pegang tangannya. Lo adikku. Aku lakuin apa aja buat lo. Rian menangis lebih keras. Lo hampir mati, Mas. Pisau itu, kalau polisi telat sedetik. Aku tekan tangannya pelan. Tapi aku nggak mati. Kita berdua di sini, hidup. Ibu berdiri, mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala Rian, lalu kepalaku. Kalian anak ibu. Ibu nggak peduli kalian salah. Yang penting kalian pulang. Bapak masuk pelan, kepala dibalut, langkahnya pincang. Matanya merah, tapi dia tersenyum. Bapak bangga sama kalian. Rian menangis lagi. Bapak, maaf, rumah berantakan, Bapak luka. Bapak duduk di ranjangku, peluk Rian dari samping. Rumah bisa diperbaiki. Luka bisa sembuh. Yang gak bisa diganti cuma kalian. Kami berempat pelukan. Di ranjang sempit, di kamar rumah sakit yang bau obat, kami menangis bareng. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega. Tangis maaf. Tangis keluarga. Malam berlalu. Jam 2.14. Ibu dan bapak tidur di kursi, kepala bersandar. Rian dan aku masih terjaga. Mas, bisik Rian. Besok, aku mulai lagi. Aku ikut rehabilitasi remaja yang ditawarin polisi. Aku janji gak sentuh dunia itu lagi. Aku mengangguk. Aku dukung. Kita bareng. Rian tersenyum kecil. Lo dapat beasiswa, kan? Jangan sia-siain. Aku mengangguk. Lo juga. Lulus SMA,
kuliah bareng. Kami saling pandang lama. Wajah yang sama, luka yang berbeda, tapi hati yang kini satu. Pagi datang. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Perawat masuk, cek infus. Polisi datang lagi, bawa kertas pernyataan. Kami tanda tangan. Digo resmi jadi terdakwa. Dika juga. Rekaman CCTV tetangga jadi bukti kuat. Siang hari, Pak RT datang bawa nasi bungkus. Rumah kalian dijaga polisi 24 jam. Aman. Kami makan bareng. Tertawa kecil saat ibu cerita bapak ngigau di IGD, bilang, kursi kayu itu mahal. Suasana ringan, meski luka masih ada. Malam kedua di RS. Rian sudah bisa duduk. Aku masih lelet gerak. Tapi kami ngobrol sampai larut. Ingat nggak, kata Rian, waktu kita kecil, kita janji jadi polisi bareng. Aku ketawa pelan. Iya, tapi lo takut anjing polisi. Rian tersenyum. Sekarang aku nggak takut apa-apa lagi. Karena ada lo. Aku mengangguk. Kita kembar. Nyawa kita satu. Hari ketiga. Kami boleh pulang. Bahu aku masih sakit, tapi bisa jalan. Rian bantu bawa tas. Di depan RS, mobil polisi antar kami pulang. Rumah kami sudah dibersihkan tetangga. Pintu baru. Lantai dicat ulang. Tapi bekas darah di dinding masih samar, seperti pengingat. Malam itu, kami makan bersama di meja makan kecil. Nasi goreng buatan ibu, telur ceplok, tempe goreng. Sederhana, tapi terasa seperti pesta. Rian angkat gelas. Buat keluarga kita, yang gak pernah menyerah. Kami tos gelas. Air putih, tapi rasanya seperti anggur terbaik. Sebelum tidur, Rian masuk kamar kami. Mas, mulai besok, aku jadi Rian yang baru. Lo jadi Raka yang hebat. Kita janji. Aku peluk dia. Janji. Kami tidur di ranjang masing-masing. Tapi malam ini, tak ada rahasia. Tak ada ketakutan. Hanya dua kembar yang tahu, besok adalah fajar baru. Di luar, bulan bersinar terang. Di dalam, keluarga kami utuh lagi. Dan Digo, dia di penjara, menunggu vonis. Tapi malam ini, kami menang. Fajar baru. 3 bulan berlalu sejak malam berdarah itu. Pukul 5.47 pagi, Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Aku, Raka, berdiri di halaman belakang rumah kami yang kini dicat ulang warna krem muda. Rumput liar sudah dicabuti, diganti tanaman tomat dan cabai kecil yang ditanam ibu. Di sudut, ayunan bambu buatan bapak bergoyang pelan ditiup angin. Bau tanah basah dan kopi tubruk dari dapur menyelinap masuk hidung. Rian duduk di teras, kaki menjuntai, memandang matahari yang baru muncul di ufuk timur. Rambutnya lebih pendek sekarang, dipotong rapi di pusat rehabilitasi remaja. Memar di wajahnya sudah hilang total, hanya bekas luka kecil di bahu yang tersisa, seperti tanda tanya kecil di kulitnya. Dia memakai kaos putih polos dan celana pendek. Tangannya memegang cangkir teh hangat. Mas, panggilnya pelan. Duduk sini. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Lantai teras masih dingin. Kami diam sejenak, hanya mendengar suara burung gereja dan motor tetangga yang nyala pagi. Hari ini hari pertama lo kuliah, ya? Tanya Rian. Aku mengangguk. Iya, beasiswa teknik sipil UI. Jam 8 orientasi. Rian tersenyum. Gue bangga banget. Mas, lo lulus SMA nilai 92,5. Gue cuma 78, tapi gue nggak apa-apa. Aku menepuk pundaknya. Lo juga hebat. 3 bulan rehabilitasi, nggak sentuh rokok, nggak keluyuran malam. Lo kerja paruh waktu di bengkel Pak RT, kan? Rian mengangguk. Iya, gaji kecil, tapi halal. Gue simpen buat bayar sekolah D3 nanti. Kami saling pandang. Wajah yang sama, tapi mata yang kini berbeda. Mataku penuh harap. Matanya penuh penyesalan yang sudah dimaafkan. Pintu dapur terbuka. Ibu keluar bawa nampan, nasi uduk, telur dadar, tempe orek, sambal bawang. Bau harum langsung mengisi udara. Bapak ikut di belakang, bawa 2 gelas kopi.
Sarapan dulu, kata ibu sambil taruh nampan di meja kecil. Hari pertama kuliah jangan telat. Kami duduk melingkar. Meja makan kayu jati tua yang dulu penuh bekas pisau kini dicat ulang. Piring-piring baru, hadiah dari tetangga setelah kejadian. Kami makan dalam diam yang nyaman. Hanya suara sendok dan piring. Bapak angkat gelas kopi. Buat anak-anak bapak, yang sudah lewati badai dan keluar lebih kuat. Kami tos gelas. Kopi pahit, tapi manis di hati. Setelah sarapan, aku masuk kamar ganti seragam. Kemeja putih, celana hitam, sepatu pantofel hitam mengkilap. Rian bantu pasang dasi, dia belajar dari YouTube. Lo ganteng, Mas, katanya sambil tertawa, kayak dosen muda. Aku ketawa. Lo juga. Nanti sore jemput gue di kampus. Ya, kita makan bakso langganan. Rian mengangguk. Deal. Jam 7.15. Aku naik angkot ke kampus. Jalanan Jakarta macet seperti biasa, tapi pikiranku tenang. Di kampus, gedung teknik sipil megah dengan tiang-tiang beton. Senior sambut kami, mahasiswa baru, dengan yel-yel dan tepuk tangan. Aku duduk di bangku tengah, buku catatan baru di pangkuan. Dosen pembicara bilang, kalian adalah generasi pembangun masa depan. Aku tersenyum. Masa depan. Kata yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Sore hari, jam 16.30. Aku keluar gerbang UI. Rian sudah menunggu dengan motor Beat merah tua yang kini dicat ulang biru muda. Helmnya baru, hadiah dari Pak RT. Gimana, Mas? Tanyanya sambil nyalain mesin. Seru. Banyak temen baru. Lo? Rian tersenyum. Gue dapat bonus dari Pak RT. Gue benerin karburator motornya tepat waktu. Kami gas ke warung bakso langganan di pinggir kali. Meja kayu, kursi plastik, lampu neon kuning. Kami pesan 2 mangkuk bakso urat, es teh manis, gorengan. Saat makan, Rian cerita. Gue ketemu Dika kemarin. Di kantor polisi. Dia minta maaf. Aku berhenti mengunyah. Lo bilang apa? Gue bilang, gue maafin lo, tapi gue nggak lupa. Dia nangis, Mas. Bilang dia terpaksa karena utang sabu. Aku mengangguk pelan. Digo? Vonis 12 tahun. Luka tembaknya bikin dia pincang. Tapi dia bilang di penjara, dia mau tobat. Belajar ngaji. Kami diam. Angin sore bertiup, bawa bau kali dan gorengan. Malam hari, kami pulang. Rumah sudah terang lampu. Ibu masak ayam goreng, bapak nonton sinetron. Kami makan malam bareng, cerita hari masing-masing. Rian cerita soal motor yang dia benerin. Aku cerita soal dosen yang lucu. Ibu dan bapak tertawa. Setelah makan, kami duduk di teras lagi. Bintang-bintang terlihat jelas malam ini. Rian buka HP, putar lagu lawas, Rumah Kita dari God Bless. Mas, katanya pelan. Makasih udah jadi aku waktu aku gak bisa jadi diri sendiri. Aku menatapnya. Lo juga pernah jadi aku. Waktu gue sakit demam, lo yang ke dokter bilang gue Raka. Rian tertawa. Iya, kita kembar. Nyawa kita satu. Kami saling pukul bahu pelan. Lalu diam, nikmati lagu. Kita yang terluka, kita yang berjalan, tapi kita yang tersenyum. Lagu selesai. Kami masuk kamar. Ranjang masing-masing. Lampu dimatikan. Tapi sebelum tidur, Rian bisik dari ranjang sebelah. Mas, besok pagi, lari pagi bareng. Aku tersenyum dalam gelap. Deal. Pagi berikutnya, jam 5.30. Kami lari di lapangan dekat rumah. Sepatu kets, kaos olahraga, napas putih di udara dingin. Kami lari pelan, ngobrol, tertawa. Tetangga lihat kami, tersenyum. Kembar Pratama kembali sehat. 3 bulan. Luka fisik sembuh. Luka hati mulai menutup. Kami bukan lagi anak yang lari dari masalah. Kami anak yang lari menuju masa depan. Sore hari, aku kuliah. Rian kerja. Malam, kami belajar bareng di meja makan. Ibu bantu masak, bapak bantu hitung duit.
Keluarga kecil kami, yang dulu nyaris hancur, kini lebih kuat dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, aku lulus D3 dengan predikat cum laude. Rian buka bengkel kecil di depan rumah, spesialis motor metik. Ibu jualan kue online, bapak jadi tukang bangunan tetap. Kami beli TV baru, kulkas baru, dan pintu besi anti maling. Tapi yang paling berharga, kepercayaan, kejujuran, dan ikatan kembar yang tak pernah putus. Malam ulang tahun kami ke-19, kami duduk di teras lagi. Kue tart coklat kecil, lilin 19. Ibu nyanyi, bapak tepuk tangan. Rian dan aku tiup lilin bareng. Harapan lo apa, Mas? Tanya Rian. Aku tersenyum. Keluarga kita selalu utuh. Lo? Rian menatap bintang. Sama. Dan, gue mau jadi mekanik terbaik di Jakarta. Biar lo bangga. Kami peluk. Ibu dan bapak ikut peluk. Di bawah langit Jakarta yang penuh bintang. Kami tahu, fajar baru sudah tiba. Dan kami siap menjalani hari demi hari. Sebagai Raka dan Rian. Sebagai keluarga. Sebagai pemenang.